kelompok 8 ingin memaparkan praktik uji psikometrik skala psikologi. Kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Nofalisa Randita, saya Naina Zara Anandya, dan 2 teman saya yaitu Dedia Sukmawati dan Isnaini Bait Maulidia. Yang pertama-tama kami akan mempraktikkan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data di level butir, subskala, serta skala. Level butir, pertama itu kita klik menu Analyze, kemudian masuk ke Deskriptif Statistik, pilih bagian Deskriptif. Nah, semua variabel dari variabel 1 sampai 12 dipindahkan ke sini. Yang kedua yaitu Click Option. Ini sudah dicentang ya, min, standard deviation, nilai minimum, maksimum, habis itu continue. Oke. Di sini deskriptif statistik variabel 1 dengan populasi 175, nilai minimum 1, maksimum 5 dengan min 3,6, standar deviasi 1,08. Variabel 2 dengan populasi 175 dengan nilai minimum 1, maksimum 5 dan rata-rata atau min 3,5, standar deviasi 1,04. Variabel 3 yaitu dengan populasi sama 175, nilai minimum 1, maksimum 5 dengan min 3,3, standar deviasi 1,09. Variabel 4, populasi 175 dengan nilai minimum 1, maksimum 5 dengan nilai min 3,5, standar deviasi 1,1. Variabel 5 dengan populasi 175, nilai minimum 1, maksimum 5, dengan nilai min 2,4 dan standar deviasi 1,2. Variabel 6, dengan populasi 175, nilai minimum 1, maksimum 5, dengan nilai min 2,1 dan standar deviasi 1,2. Variabel 8 dengan populasi 175, nilai minimum 1, nilai maksimum 5 dengan min 2,07 dan standar deviasi 1,1. Variabel 9 dengan populasi 175, nilai minimum 1, maksimum 5 dengan min 3,3 dan standar deviasi 1,08. Variabel 10 dengan 175 populasi, nilai maksimum 1, nilai minimum 1, nilai maksimum 5 dengan min 3,33, standar deviasi 1,14. Variabel 11 yaitu dengan populasi 175, nilai minimum 1, nilai maksimum 5 dengan min 3,0, standar deviasi 1,1. Variabel 12 dengan populasi 175, nilai minimum 1, nilai maksimum 5 dengan min 2,8 dan standar deviasi 1,19. Yang kedua, kita akan menguji level subskala. Pertama yaitu klik transform, pilih komputer variabel. Itu karena kita ingin menguji, pertama itu akan menguji bagian avoidance. Itu aku sih satunya.
Karena apa tuh namanya, avoidance ada 4 variabel, maka kita akan nyantumin variabel 1 ditambah variabel 2 ditambah variabel 3 ditambah variabel 4. Nah, ketik op, di sini akan muncul data avoidance. Nah, habis itu di sini kan apa tuh namanya masih original ya. Kita ganti scale. Nah, sudah berhasil. Analyze. Kita ketik analyze. Salah. Habis itu kita masuk nyantumin skala habis avoidance revenge. Berarti pengucapannya. Caranya masih sama ya, sama cara yang ke satu tadi. Tapi kita hapus ini. Target variabelnya ganti. Karena data reference itu dari variabel 5 sampai variabel 8. Jadi kita nyantumin variabel 5 ditambah variabel 6 ditambah variabel 7 ditambah variabel 8. Kita ketik op. Nah, di sini muncul data reference. Kita ganti karena ini masih ini, kita ganti menjadi scale. Yang ketiga, kita akan mencari benevolence. Kembali lagi ke cara pertama. Karena skala benevolence itu terdiri dari variabel 9 sampai 12. Variabel 9, terus ditambah variabel 10, ditambah variabel 11, ditambah variabel 12. Di situ oke. Nah, di sini juga udah muncul data benevolence, total dari benevolence. Ganti scale. Itu kita masuk ke analyze, pilih descriptive statistik, bagian deskriptif. Nah, ini variabel sampai 1 sampai 12 itu dikembalikan. Ini avoidance, revenge, sama benevolence di sini. Terus klik option. Habis itu, ini kan udah kecentang semua. Habis itu continue, klik OK. Di sini sudah terpapar. Jadi nilai avoidance dengan populasi 175 nilainya itu, nilai minimum itu 4 dan maksimum itu 20 dengan rata-rata 14,13 dan standar deviasi 3,4. Bagian skala reference populasi 175 dengan nilai minimum 4, nilai maksimum 20 dan rata-rata 8,49 dan standar deviasi 4.
benevolence, yaitu dengan populasi yang sama 175, nilai minimum 4, nilai maksimum 20 dengan rata-rata 12,5, dan standar deviasi 3,6. Berikutnya kita akan uji terakhir, yaitu uji skala. Klik transform, komute variabel. Nah, di sini tuh total dari semua skala ya, skala avoidance, reference, sama benevolence, itu saya namain total ini avoidance, terus ditambah reference. Hmm, hmm, Oh, salah, ternyata semua skala itu dimasukkan dari 1 sampai 12. Klik OK. Di sini kan udah ada total 3, apa tuh namanya, tipe itu ya. Nah, kita masuk ke analyze, descriptive statistic, descriptive, bukan yang bagian total saja. Nah, ini search option, pastikan ini semua udah kecentang ya, continue, terus habis itu oke. Jadi, deskriptif statistik dari skala yaitu total dari semua, dari benevolence, reference, sama avoidance, yaitu dengan populasi 175, nilai minimum 21, nilai maksimum 52, dengan min 31,6 dan standar deviation 4. Yang kedua yaitu akan dianalisis uji normalitas, yaitu rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada uji normalitas level data, skala, subskala, dan skala. Jadi pertama-tama tuh kan ini ada tiga pemaafan ya, yaitu AVO, terus ref, sama BEM. Nah, AVO-nya itu ada empat empat bagian, terus saya itu ada 4 bagian juga, dan BEM itu juga ada 4 bagian. Nah, pertama-tama itu kalian kita bisa apa namanya tuh, di mana tuh si setiap AVO, BEM, dan refnya itu dikurang 6. Jadi 6 dikurang AVO 1, 6 dikurang AVO 2, dan 6 dikurang AVO 3, dan seterusnya. Jadi angka 2, 3 ini tanpa ada koma. Nah, setelah itu kita akan nyari skor AVO-nya itu. Jadi skornya AVO-nya itu di mana si setiap APO itu, kita hapus dulu ya. Nah, pertama-tama itu kita akan mengeskor
setiap si AVO, ref, dan bin ini. Jadi di mana kita namakan skor AVO itu di mana kusir AVO 1 ditambah kusir AVO 1 ditambah AVO 2 ditambah AVO 2 ditambah AVO 3 ditambah AVO 4. Nah, ini jadi skor AVO. Nah, yang selanjutnya itu kita mencari skor refnya. Jadi di mana confirm sama kayak tadi. Terus ini namanya kita ganti skor ref. Ini dihapus. Terus ref 1 ditambah ref 2 ditambah ref 3 ditambah ref 4. Nah, ini kan ref ada 4. Kita oke. Jadi hasil si ref, skor ref ini. Nah, selanjutnya ada skor B-nya kita harus cari juga sama langkahnya. Tapi namanya kita ganti jadi skor B. Ini dihapus jadi skor B ditambah skor 2 ditambah skor 3 ditambah skor 4. Oke. Ini sudah. Ini oke. Ini sudah oke. Terus setelah itu kita analyze, terus deskriptif, terus explore, di mana setiap skor ini dimasukkan ke dependent. Load. Terus kita centang factor level, same and left, terus normality plus with stage-nya itu continue. Oke. Nah, oke. Nah, ini kan keluar case processing summary, terus descriptive, sama test of normality. Jadi, nah, oke. Nah, di mana dari hasil pengecekan yang dari awal kita saya cek tadi, kita tuh bisa ngeliat kalau semua data itu yang kita punya dari 3 variabel, variabel skor AVO, skor ref, dan band itu total kasusnya itu ada 172 kasus. Nah, di mana nggak ada data yang saya lewatkan ataupun saya hilangkan sama sekali untuk masing-masing variabelnya. Jadi 100% itu informasi dari 175 responden kita itu lengkap dan benar-benar dipakai semuanya. Jadi artinya seluruh data ini yang terkumpul itu sangat valid dan siap kita gunakan semuanya. Untuk deskriptifnya sendiri, nah, untuk deskriptifnya sendiri kan kita untuk di AVO-nya dulu nih. Di AVO-nya kan kita ada uji kolaboratif sama Gorov dan sama Sapiro. Di mana tuh kalau skor AVO-nya itu si di skor AVO-nya itu signifikannya itu 0,008 itu lebih kecil dari 0,05 dan untuk skor Sapironya itu kurang dari 0,01 yang diartikan jauh kecil dari 0,05. Jadi disimpulkan dari dua sambaran ini dari dua sambaran ini
ya kan? Dari dua sambaran dan ini itu data skor AVO-nya itu beda banget sama sambaran data yang dibilang dikatakan normal gitu. Ya, terus untuk ref-nya nih. Untuk ref-nya sendiri untuk ref-nya itu sendiri kan tiga pakai kolom Gorof sama si Sapiro. Nah, yang untuk kolom Gorofnya kurang dari 0,001, jadi bisa dikatakan kecil banget dari 0,05. Dan untuk Sapiro, uji Sapironya itu kurang dari 0,001. Jadi kita dapat simpulkan dari data-data ini yang apa 0,01 dan ini signifikannya jauh lebih kecil dari 0,05. Ya, ini kecil banget dari 0,05, yaitu bisa disimpulkan kalau semua data skor si ref ini sama aja sama kayak AVO. Jadi di mana si AVO ini datanya itu bisa dikatakan data yang nggak normal gitu. Nah, untuk band itu ini kurang dari untuk yang Kolmogorov itu kurang dari 0,001 atau kecil banget dari 0,05. Nah, untuk yang Sapiro itu uh, 0,025 itu tuh masih kecil banget dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan si sambarannya ini data skornya Ben itu juga beda banget dari data yang dibilang dikatakan normal gitu. Jadi dari tiga data dari skor AVO, si ref, skor ref, sama bed ini tuh sebenarnya kalau kita lihat itu sebaran data ketiga skor ini itu tuh datanya tuh nggak normal. Nah, selanjutnya itu kita akan menguji, ini kan tadi subskala, kita akan menguji skalanya. Nah, untuk menguji skalanya kita buka analyze, descriptive statistik, terus kita buka explore, terus setelah itu ini dipindahin dulu. Ini, oke, ini semua dipindahin dulu. Data score dipindahin dulu. Oke. Nah, kita buka confirm, terus complete. Nah, ini tuh kita bikin skor total. Nah, skor totalnya itu dapat dari mana? Jadi skor AVO, ini dihapus. Ini skor AVO, dimasukkan ke situ, ditambah skor ref, ditambah skor bandnya. Nah, ini sudah tiga-tiganya kita ketik oke. Nah, keluarlah skor total semua dari skor AVO, skor ref, dan skor band. Nah, habis itu baru kita analyze, descriptive, explore. Nah, ini kita mengecek hanya skor totalnya aja. Kita hapus dulu ini skor AVO, skor bandnya. Kita masukkan skor totalnya aja di dependent. Terus pencet close. Terus ini sudah di checklist sama live close dan lain-lainnya. Kita continue. Terus habis itu oke. Nah, ini keluarlah ada sama kayak tadi, test processing sama descriptive sama test of normality. Jadi oke di mana tuh skor ini tuh subtotal ini tuh rata-rata ada sekitar 3,7-an nih, 3,7 sekitar 3,7-an mainnya. Nah, jadi penyebarannya itu nggak terlalu jauh sama standar yang biasanya dikira-kira saya itu standar 8,30. Ini standar deviasinya tidak jauh dari 8,30. Nah, kalau dibilang dari bentuknya, ini kan sama tadi ya
pakai Kolmogorov sama Shapiro. Jadi di mana signifikannya itu 0,061 dan untuk Shapiro itu signifikannya itu ada 0,498. Jadi di mana itu kalau dilihat dari bentuk datanya itu sebenarnya itu cenderung imbang dari ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi nggak terlalu condong untuk nilai tinggi atau rendahnya. Terus habis itu bentuk puncaknya itu sebenarnya mirip-mirip sama bentuk data yang pada umumnya. Nah, jadi di mana itu Kolmogorov sama Shapiro itu dibilang itu sebenarnya hasilnya dibilang nggak ada buktinya kalau ini buktinya tuh kuat kalau misalkan ini normal, tapi sebenarnya totalnya ini beda jauh dari data yang bilang normal. Jadi data ini semuanya tidak normal. Jadi buat analisis normality skala itu datanya tidak normal semua. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Sukmawati. Di sini saya akan menganalisis tentang CSA. Oke, di sini datanya udah masuk semua, jadi tinggal kita analyze. Setelah itu social factor, terus yang confirmatory factor analyze, kita pindahin dan kita tambah faktor lagi. Itu kita ke tentang bagian model cost, show parameter estimate dan standardize. Kemudian kita ke kemudian ke advance. Kita klik yang estimatornya jadi ML, terus standar LS-nya jadi tetap standar, kemudian jadi bisa dilihat dari datanya bagian parameter effectiveness itu berdasarkan nilai P skalanya adalah 0,01 menunjukkan bahwa 0,001 menunjukkan bahwa skalanya yang diusulkan memiliki kesesuaian yang signifikan, dan nilai P yang kurang dari 0,05 ini mengidentifikasi bahwa variabel-variabel yang diuji memiliki hubungan yang nyata dalam skala ini. Dan untuk tadi bagian model
Dan untuk parameter estimatisnya, setiap faktor memiliki indikator dengan nilai T sama atau kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa semua faktor yang diisi dalam analisis ini berkontribusi secara signifikan terhadap skala dan bahwa semua koefisien yang ditampilkan dapat dianggap signifikan. Kesimpulannya adalah hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa skala yang diusulkan sangat cocok dan semua indikator yang diuji memberikan kontribusi signifikan terhadap faktor yang dibentuk. Nilai T yang kurang dari 0,001 ini di seluruh indikator menunjukkan kevalidan skala dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Reliabilitas skala. Sebelumnya mohon maaf kepada Bu Afina, saya menggunakan dua perangkat dikarenakan kamera dari saya itu kameranya sedang trouble. Langkah yang pertama, kita menginput datanya pada aplikasi CASP. Di sini saya sudah mengcopy data, kemudian saya memberikan nama pada data-data yang sudah saya input untuk memudahkan saya dalam menganalisis. Nah, di sini data-datanya terbagi menjadi 3 skala. Yang pertama ada skala Avoiden, saya beri nama A1, A2, A3, A4. Kemudian untuk subskala kedua yaitu referensi, saya memberi nama R1, R2, R3, dan R4. Kemudian untuk subskala terakhir yaitu prevalence, saya memberi nama B1, B2, B3, dan B4. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk pada bagian analisis. Ini ada reliability, statistik, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita klik yang unidimensional reliability. Jadi karena di sini hanya ada unidimensional reliability, maka saya menganalisis 3 subskalanya ini secara satu persatu. Jadi yang pertama yang akan saya analisis adalah subskala avoidance. Jadi untuk butirnya A1 kita pindahkan di kolom variabel A1, A2, A3, dan A4. Setelah dipindahkan, kemudian kita klik pada bagian analisis. Ini akan muncul beberapa pilihan, kita centang untuk koefisien omega dan koefisien alpha korban. Karena di sini kita menggunakan analisis reliabilitas dengan koefisien omega atau methanol dan koefisien alpha korban. Kemudian untuk hasilnya, di sini sudah tercantum untuk hasilnya, yaitu yang pertama-tama adalah koefisien omega, yaitu nilai estimatnya itu di 0,779, kemudian standar errornya di 0,07, kemudian di interval kepercayaan 95%, 0,729 sampai 0,833. Untuk interpretasinya sendiri, koefisien omega menunjukkan reliabilitas konstruk dalam model faktor konfirmatori. Kemudian dari nilai estimat di 0,779 menunjukkan termasuk dalam kategori baik karena di atas 0,70, namun perlu diadakannya revisi. Kemudian untuk interval kepercayaannya, interval kepercayaan yang sedikit di 0,726
sampai dengan 0,88 menunjukkan estimasi yang stabil dan dapat dipercaya. Kemudian untuk koefisien alfa kombatnya di sini menunjukkan nilai estimasi di 0,771, kemudian standar error di 0,036, dan interval kepercayaan 95% di 0,700 sampai 0,842. Untuk interpretasinya yaitu koefisien alfa menunjukkan konsistensi internal antara sistem dalam skala. Nah, dalam nilai 0,771 ini termasuk dalam kategori baik, namun perlu diadakannya revisi lebih lanjut atau konfirmasi lebih lanjut. Karena nilai ini sebenarnya sudah cukup konsisten, sudah cukup menjelaskan bahwa item dalam skala ini cukup konsisten satu sama yang lainnya. Kemudian untuk interval kepercayaannya, interval kepercayaan ini mencakup bahwa yang masih layak 0,700 sehingga bisa dikatakan skala ini reliable secara statistik. Kemudian jika ingin melihat item per item, bisa kita cek list pada koefisien omega if itemnya drop, kemudian koefisien alpha combat if item drop. Maka di sini akan menunjukkan analisis reliabilitas berdasarkan item-itemnya. Nah, untuk reliabilitas berdasarkan koefisien omega, di sini telah dicantumkan nilai-nilai untuk nilai-nilai estimate untuk itemnya. Di sini jika nilai estimate di atas 0,70, hal itu sudah menunjukkan ke dalam kategori baik. Namun pada item A4 nilainya kurang dari 0,70, maka ini perlu diadakan revisi lagi gitu untuk memperbaikinya. Kemudian pada koefisien alpha combat di sini ada dua item, yaitu item A3 dan item A4, di mana nilainya di bawah 0,70, yang artinya itu tidak memenuhi. Maka diperlukan ada revisian agar hasilnya bisa konsisten satu sama yang lainnya. Kemudian jika kita sudah melakukan analisis reliabilitas pada subskala pertama, yaitu avoidance, selanjutnya kita akan menganalisis subskala kedua, yaitu reference. Caranya hampir sama seperti analisis pada subskala pertama. Kita pindahkan subskala reference R1, R2, R3, dan R4 di kolom variabel. Kemudian pada bagian analisis, kita centang koefisien omega, koefisien alpha combat, dan koefisien omega if item drop, dan yang terakhir kita centang koefisien alpha combat if item drop. Kemudian di sini hasilnya sudah berubah menjadi subskala yang kedua. Jadi di sini telah muncul hasil untuk output yang kedua. Di sini sudah menunjukkan yang pertama itu ada koefisien dari omega. Nah, koefisien dari omega ini nilai estimatnya di 0,881, kemudian standar errornya di 0,015, kemudian interval kepercayaannya di 0,852 sampai 0,910. Di sini nilai estimatnya yaitu di atas 0,70. Hal itu menunjukkan bahwa
eh, subskala pen ini termasuk dalam kategori baik karena sudah memenuhi asumsi nilai estimate di atas 0,70. Kemudian untuk interval kepercayaan yang sempit di 0,852 sampai 0,90 menunjukkan estimasi yang stabil dan dapat dipercaya. Kemudian untuk koefisien alfa Romberg, nilai estimasinya di 0,879. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini termasuk dalam kategori baik karena sudah di atas 0,70 dan sudah memenuhi. Jadi untuk kedua nilai ini dari koefisien omega dan koefisien alfa Romberg ini menunjukkan kategori sangat baik atau cukup variabel. Kemudian untuk analisis dari item per item, di sini sudah disajikan reliabilitas omega dan reliabilitas alfa Romberg. Nah, jika dilihat dari nilai estimasinya pada koefisien omega, item R1, R2, dan item R1, R2, R3, dan R4 sudah cukup baik dan tidak ada item yang harus direvisi lebih lanjut. Kemudian untuk koefisien dari alfa Rombergnya sendiri, untuk nilai estimasinya dari item R1, R2, R3, dan R4 ini sudah di atas 0,70 semua. Hal ini berarti nilai estimate dari item R1, R2, R3, R4 dalam kategori yang tinggi atau baik. Jadi tidak diperlukan adanya revisian lebih lanjut. Dan skala ini cukup konsisten dan reliable. Kemudian kita akan masuk pada skala terakhir, yaitu kita masuk pada reliable, unidimensional reliable. Di sini skala terakhir yaitu Brandon Valence, kita masukkan B1, B2, B3, B4 pada kolom variabel. Kemudian kita klik pada bagian analisis. Kita centang pada bagian koefisien omega, koefisien alfa, koefisien omega is item drop, dan yang terakhir koefisien alfa is item drop. Nah, di sini output dari skala terakhir sudah muncul. Di sini kita bisa dilihat bahwa koefisien dari omega menunjukkan nilai estimat di 0,810, standar error 0,023. Interval kepercayaannya itu antara 0,764 hingga 0,855. Memiliki arti bahwa nilai estimat 0,810 itu nilainya menunjukkan reliabilitas konstruk yang baik karena nilainya sudah di atas 0,80. Jadi ini sudah termasuk dalam kategori yang baik dan tidak perlu diadakan revisian lagi. Kemudian pada interval kepercayaan C1 ini kan di antara 0,764 sampai 0,855. Jadi masih dalam batas yang sangat baik.
Kemudian untuk koefisien alpha combat yaitu dengan nilai estimasi 0,801, standar error 0,028 dan eh, interval kepercayaan di 0,746 sampai 0,857. Jadi dalam hasil output ini menunjukkan reliabilitas konstruk yang sangat baik karena di sini nilai estimasinya itu di 0,801 itu menunjukkan konsistensi internal antar item dalam skala juga berada pada tingkat yang baik karena sudah melewati ambang batas minimal di 0,7. Kemudian pada interval kepercayaan juga cukup sempit dan stabil di 0,746 sampai 0,857 menandakan hasilnya yang dapat diandalkan. Kemudian jika kita amati lebih lanjut pada item per item B1, B2, B3, B4 untuk nilai estimate-nya pada koefisien omega tidak perlu adanya revisian pada item-itemnya karena nilainya sudah di atas 0,70 yang mengindikasikan bahwa item-item ini cukup konsisten dan reliable. Kemudian jika pada kolom koefisien alpha combat nilai estimatnya juga sudah di atas 0,70. Hal ini menyatakan bahwa item-item dari subskala balance yaitu B1, B2, B3 dan yang terakhir adalah B4 itu cukup konsisten dan reliable jika digunakan untuk skala pengukuran. Mungkin sekian penjelasan berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.